Selamat malam Bapak Ibu dosen. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok PA2 akan melakukan menjelaskan praktikum final project production and operation analysis. Anggota kelompok kami yang pertama adalah Gustiono Cahyani Awali, Rabi Nur Faizan, Syafir Zani Hakim, Stefanus Riki, dan Syarif Rizky Akhwiansyah. Gambaran umum study case ini yaitu Lava Media Pack merupakan perusahaan manufaktur yang bergerak di bidang produksi sepeda dengan beberapa jenis produk utama seperti Green Pack dan Yellow Pack. Perusahaan menghadapi tantangan dalam mengelola sistem produksi dan operasi agar mampu mengetahui permintaan pasar secara efisien. Analisis dilakukan menggunakan beberapa metode production and operation analysis untuk membantu perusahaan meningkatkan efisiensi produksi, mengurangi biaya operasional, dan mendukung pengambilan keputusan strategis. Yang pertama adalah model 1 mengenai forecasting, memiliki tujuan memahami konsep dasar forecasting, menganalisis pola permintaan penjualan, membandingkan metode peramalan, mengukur tingkat akurasi hasil peramalan. Pada tabel di kanan dapat dilihat yaitu adalah data mengenai penjualan Green Pack dan Yellow Pack pada tahun 2019 sampai 2021. Pada forecasting menggunakan dua metode, yaitu time series decomposition dan Holtz double exponential smoothing. Untuk metode time series decomposition memiliki hasil yaitu seasonal index S1 bernilai 1, S2 1,03, S3 0,99, S4 0,97. Initial level 61517,19 dan trend 758,68. Metode ini memiliki akurasi MAPE 4,31%, MAD 3221, MSE 14823,242. Kelemahan dari metode time series decomposition yaitu kurang akurat dalam menghadapi tren naik yang kuat. Selanjutnya adalah dari metode Holtz, memiliki parameter alfa 0,1 dan beta 0,1, memiliki akurasi MAPE 2,47, MAD 1,81, dan MSE 4902154. Kesimpulannya, metode Holtz double exponential smoothing jauh lebih akurat dibandingkan time series decomposition dan direkomendasikan sebagai metode peramalan utama. Karena memiliki MAP yang jauh lebih rendah, lebih baik dalam menangkap pola tren peningkatan penjualan yang kuat, nilai MAD dan MSC yang jauh lebih rendah, menunjukkan error peramalan yang minimal, cocok dengan karakteristik dan data yang memiliki tren naik dan variasi musiman yang relatif kecil. Selanjutnya adalah modul 2 yang akan dijelaskan oleh rekan kami. Mas Febri. Jin. Untuk modul 2 agregat planning, di sini tujuannya yaitu yang pertama menjelaskan prinsip perencanaan agregat, yang kedua menjelaskan jenis-jenis perencanaan produksi agregat, mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan dari setiap jenis perencanaan produksi agregat, mengukur tingkat akurasi hasil peramalan. Untuk dua metode yang dibandingkan untuk mencari harga yang termurah yaitu overtime plus loss of sales dan overtime plus kontrak. Ini hasil dari analisa terkait dengan kasus yang diberikan dan kita dapatkan total cost termurah ada di overtime plus subcontract. Di modul 2 ini juga kita melakukan analisa terkait dengan assembly proses. Tujuannya yaitu membuat bagan perakitan atau assembly chart, membuat struktur produk, menjelaskan langkah-langkah proses pembuatan daftar material BOM. BOM di sini merupakan daftar terstruktur yang menunjukkan seluruh komponen, sub-assembly, dan jumlah kebutuhan setiap komponen yang diperlukan untuk memproduksi satu unit produk akhir. Hasil dari kasus yang diberikan, Final Pack Assembly A2 tersusun atas beberapa komponen utama yaitu Body Frame Assembly A1 dan Wheel Assembly SA1 yang kemudian diuraikan kembali menjadi komponen yang lebih rinci seperti body part,
hub, tire, rim, dan spokes. Untuk modul 3 akan dilanjutkan oleh Saudara Kustiono. Silakan. Untuk modul 3, temanya adalah MRP dan MPS. MPS adalah penjadwalan produksi utama dengan cara mengatur dan memperbarui jadwal produksi utama. Sedangkan untuk MRP adalah yang digunakan untuk merendahkan kebutuhan material dalam proses sepeda La Familia. Untuk menghitungan MPS, yang pertama untuk menambahkan nilai forecast available balance dan available to promise, kemudian menghitung master schedule, kemudian mengisi available to promise dan menghitung project available balances. Dengan data yang ada dihasilkan result yang seperti tabel di bawah ini. Sedangkan untuk melakukan menghitung MRP, yang pertama kita harus mencari dulu data gross requirement, kemudian dari data schedule receipt, misalkan untuk MRP tire didapatkan per 8 sehingga diisi 1.384 unit. Kemudian menentukan nilai PAB2 di periode sebelumnya, di mana nilai PAB2 sama dengan nilai stock on hand, yaitu 243 unit. Kemudian menentukan nilai PAB1 dengan rumusan sebagai berikut, dan menentukan data net requirement dengan rumus yang sebagai berikut. Untuk menentukan nilai plan order receipt, kita melakukan round up terhadap net requirement dibagi lot size dan dikalikan lot size. Kemudian menentukan nilai plan order release, nilainya sama dengan plan order receipt. Kemudian menentukan nilai PAB2, di mana nilai PAB1 ditambahkan nilai plan order receipt, sehingga didapatkan tabel air impair tire sebagai berikut. Dengan cara yang sama, didapatkan pula untuk embarkment untuk rims, component box, dan komponen body part. Kemudian juga ada MRP untuk komponen assembly 1, komponen sub assembly 1, dan komponen sub assembly 1. Lanjut untuk modul 4, load sizing adalah metode untuk menentukan jumlah dan waktu pemesan atau produksi yang optimal agar biaya persediaan dapat diminimalkan. Jika pemesan terlalu sedikit, biaya pesan menjadi tinggi, sedangkan jika terlalu banyak, biaya simpannya menjadi meningkat. Tujuan dari analisis ini adalah untuk memahami pengaruh permintaan terhadap keputusan pemesan, membandingkan metode last unit cost dan Wagner-Witten algorithm, serta menentukan ukuran pemesan paling optimal pada setiap komponen lama siap baik. Selain itu, dilakukan evaluasi untuk memilih metode dengan total biaya paling efisien sehingga dapat memberikan rekomendasi strategi pengadaan dan produksi yang tepat bagi perusahaan. Berikut terlampir data biaya komponen untuk analisis load sizing, mulai dari komponen name, ordering cost, setup cost, dan holding cost. Lanjut. Berikut adalah metode last unit cost atau LUC. Digunakan untuk menentukan ukuran dan waktu pemesan yang optimal dengan membandingkan biaya rata-rata per unit dari berbagai alternatif periode pemesan. Hasil perhitungan kemudian digunakan untuk menyusun jadwal pemesan atau order horizon sehingga kebutuhan tiap periode. Metode ini diterapkan pada beberapa komponen lama siap baik seperti tire, body, spokes, dan hub, guna mendukung kelancaran kebutuhan material secara sistematis dan meminimalkan total biaya persediaan. Terlampir adalah hasil perhitungan dari metode last unit cost dengan data yang dicari dari komponen tire, body, spoke, dan hub. Lanjut. Berikut adalah metode Wagner-Witten, digunakan untuk menentukan ukuran lot optimal dengan tujuan meminimalkan total biaya persediaan yang terdiri dari biaya pesan dan biaya simpan berdasarkan data permintaan selama 12 periode. Perhitungan dilakukan menggunakan matriks biaya di mana baris menunjukkan metode baris pemesan dan kolom menunjukkan periode pemenuhan kebutuhan. Setiap nilai dari matriks merepresentasikan total biaya jika pemesanan dilakukan dari periode tertentu untuk memenuhi beberapa periode ke depan. Selanjutnya dilakukan perhitungan pemesan yang paling efisien. Hasil akhir adalah kebijakan pemesan dengan total biaya terendah untuk masing-masing komponen selama periode pemesanan. Next. Berikut adalah bagian yang menyajikan rekapitulasi dari total load sizing untuk seluruh komponen lama siap baik, termasuk hub, tire, rem spoke, dan body part, serta biaya perakitan hingga sub-assembling. Selain itu diperhitungkan juga biaya tambahan seperti overtime dan subkontrak untuk mendapatkan total biaya keseluruhan. Selanjutnya ditampilkan estimasi pendapatan atau expected revenue dan keuntungan yang diharapkan, serta analisis rencana investasi pembangunan fasilitas produksi dan gudang.
Hasil ini digunakan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan proyek untuk memastikan efisiensi, biaya, dan kelayakan investasi perusahaan. Lanjut. Untuk modul 5 akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya saya Syarif Rizky. Mohon izin untuk off-cam karena sinyalnya jelek terjadi hujan. Selanjutnya inventory subject to non-demand. Kanban pada dasarnya adalah sistem titik pemesanan di mana pengguna, pelanggan internal atau eksternal dari suatu material tertentu memberi sinyal kepada pemasok ketika material tambahan dibutuhkan. Sinyal tersebut disebut Kanban dan dapat berupa sebagai bentuk, tetapi umumnya berupa kartu. Jenis Kanban ada 3. Yang pertama ada Move Kanban, yang kedua ada Production Kanban mengotorisasi proses sebelumnya, dan yang ketiga ada Supplier Kanban. Next. Selanjutnya Operation Scheduling. Algoritma Campbell, Dudek, dan Smith merupakan pengembangan dari aturan Johnson, yaitu aturan untuk meminimalkan max span dari 2 mesin yang disusun secara seri. Tujuan dari algoritma ini adalah untuk mendapatkan nilai max span terkecil dengan urutan tugas terbaik. Algoritma CDS dapat membuat setiap pekerjaan atau tugas yang akan diselesaikan harus melalui proses pada setiap mesin. Next. Operation scheduling dalam menentukan penjadwalan karyawan, perangkat lunak Linggo dapat digunakan untuk menghitung jumlah pekerja yang dibutuhkan. Untuk mendapatkan hasil menggunakan perangkat lunak Linggo, perlu menggunakan metode optimasi deterministik. Next. Oke, cukup sekian pembahasan dari bab 5. Selanjutnya saya serahkan lagi kepada rekan saya. Demikian presentasi dari kelompok kami PWA2. Mohon maaf jika ada beberapa kekurangan karena ada rekan kami juga mengalami gangguan sinyal. Saya mengucapkan terima kasih.